Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Apa kabar? Baik. Ya, semua sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk? Semua ada? Baik. Ya, sebelum kita belajar, Pak absen dulu ya. Absen. Ariyanti, Pak. Claudia, Hadir, Pak. Ayun Nanoy, Hadir, Pak. Mustasari, Hadir, Pak. Rimsli, Hadir, Pak. Esti, Hadir, Pak. Jalvendra, Hadir, Pak. Kenan, Hadir, Pak. Lastri, Hadir, Pak. Michael, Hadir, Pak. Muhammad, Hadir, Pak. Priscilia, Hadir, Pak. Rian, Hadir, Pak. Rido, Hadir, Pak. Roni, Hadir, Pak. Pandrek, Hadir, Pak. Fikri, Hadir, Pak. Vila, Hadir, Pak. Yendro, Hadir, Pak. Yirgansa, Hadir, Pak. Yuan. Hadir, Pak. Ya, dari hari ini semua hadir. Silakan rapikan tempat duduk, pakaian. Kalau siapkan alat tulis, buku, bolpoin. Siap memang di meja ya. Masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini. Kami minta salah satu orang untuk boleh memimpin kita dalam doa. Bagaimana kita melihat Tuhan di dalam hidup kita? Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti ada di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu dengan orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita breaking dulu ya. Kita mulai ya. Pegang kepala. Pegang telinga kanan. Pegang dagu. Pegang testa. Ya, gampang kan? Gampang. Sekali lagi. Pegang kepala. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang testa. Pegang dagu. Agak cepat ya. Pegang kepala. Pegang telinga kanan. Pegang dagu. Pegang dagu lagi. Ada kaku. Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Masih ingat organ gerak hewan? Ya. Ada masih ingat apa itu bergerak? Masih Apa itu bergerak? Benar. Jadi kita sudah masuk di tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Pada subtema 1 yaitu cara tubuh mengolah udara. Pada pembelajaran 1, tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Ya. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Terakhir, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagian cara kerja organ pernapasan hewan. Perhatikan gambar yang ada di depan. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada menjumpai kambing, ada manusia, ya, kambing, ya benar, ayam, ya. Buku halaman 3, silakan baca. Sudah? sudah. Di teks itu tentang apa? Dari dalam dunia, Ayu dan ikan hias, apa nama jenis ikan yang dipelihara? Dipiara? maskoki, Ya, ikan maskoki, ikan maskoki. Siapa yang memelihara ikan hias? Dayu, Ya, Dayu, Kirson. Di mana ikan hias itu dipelihara? Ya, di sebuah akuarium. Bukan hanya ikan saja,
Tapi banyak makhluk hidup juga punya proses pernapasan yang beda. Nah, ini yang hari ini kita harus bahas. Selain ikan, ada serangga, ada amfibi, ada reptil, ada mamalia. Bisa ya? Bisa. Jadi, di antara yang jenis-jenis makhluk hidup yang sudah Pak sebutkan itu punya sistem pernapasan yang berbeda-beda. Seperti manusia, hewan juga bernapas mengambil oksigen dan membuang karbon di udara. Jadi bukan hanya manusia saja, tapi hewan juga ketika dia menghirup oksigen, lalu dia harus mengeluarkan karbon dioksida. Tapi tidak, apa itu karbon dioksida? Ya? Tidak tahu? Ada yang tahu? Karbon dioksida itu adalah sisa-sisa hasil pembakaran di dalam tubuh. Ya. Kalau misalnya ada yang pernah buang angin? Ada yang pernah buang angin? Pernah ya? Nah, kenapa kita harus buang angin? Itu adalah sisa-sisa dari hasil pembakaran di dalam tubuh. Yang kita buang angin itu disebut dengan angin palsu, ya toh? Tidak lagi dibutuhkan di dalam tubuh, ya. Itu terletak pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada hewan dia berbeda dengan manusia. Ikan berbeda dengan manusia. Bahkan sesama hewan sekalipun sistem pernapasannya beda. Nah, ini, silakan lihat ini. Coba amati gambar yang ada. Ini namanya apa? Ya, cacing tanah. Cacing tanah, ya? Perhatikan. Ada yang sudah pernah lihat cacing di rumah? Sudah. Atau bukan di rumah tapi di sawah? Sudah? Cacing itu hidupnya di mana? Ya? Di tempat yang lembab. Atau ada di panas? Ada cacing yang di panas? Tidak. Biasanya kalau misalnya ada kita punya kawan yang sering-sering di panas, sering-sering jalan kiri kanan tidak jelas. Biasanya kalau orang biasanya begini. Dia ini kayak cacing kepanasan. Sudah pernah lihat cacing kepanasan? Dia bergerak ke kanan, terus begini. Lucu dia. Bisa ya? Jadi tujuan cacing hidup di tempat yang lembab itu supaya apa? Supaya dia jangan panas. Betul? Supaya dia jangan kepanasan. Kalau kepanasan maka kulitnya pasti kering. Nah, cacing itu harus hidup di tempat lembab. Di tubuh cacing itu apa? Ada apa? Yang sudah pernah pegang cacing? Berlicin ya. Kenapa berlicin? Karena mengandung lendir, dia berlendir ya. Kenapa berlendir? Supaya memudahkan penyerapan oksigen atau udara, supaya kulitnya tetap lembab. Nah, cacing itu bernapas dengan menggunakan apa? Kulit. Ada mulut? Tidak ada. Ada hidung tidak? Berarti cacing bernapas menggunakan kulit. Di bawah kulit cacing itu ada sel darah, sel pembuluh darah ya. Di dalam sel pembuluh darah itu ada yang namanya apa? Hemoglobin. Ada satu zat yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu dia punya fungsinya untuk mengikat oksigen. Setelah itu baru mengedarkannya ke tubuh cacing. Tadi di awal Pak bilang bukan hanya manusia tapi hewan juga menghirup udara lalu membuang karbon dioksida. Nah, pada cacing ketika dia menghirup oksigen melalui kulit, maka dia membuang karbon dioksida juga melalui kulit. Karbon dioksida itu disebut dengan CO2. Sementara oksigen itu didelmakan dengan O2. Terus yang berikut,
alat pernapasan pada serangga. Tahu serangga tidak? Tahu. Serangga itu seperti apa? Ya, seperti? Apa lagi? Kecoa. Apa lagi? Belalang. Apa lagi? Kupu. Jadi serangga itu, siapa yang sudah pernah pegang belalang? Yang sudah pernah pegang lebah? Sudah pernah lihat lebah? Sudah. Di belalang itu, coba perhatikan nanti di sampingnya. Ada pori-pori kecil itu yang dinamakan dengan spirakel. Apa namanya apa? Spirakel. Nah, serangga ini bernapas menggunakan trakea. Nah, dari pertanyaan, dari mana udara itu bisa masuk ke trakea? Untuk udara itu untuk bisa sampai ke trakea itu, dia awalnya melalui pori-pori di tubuh serangga. Nah, pori-pori itu biasanya disebut dengan spirakel. Ya, jadi udara masuk melalui spirakel menuju ke trakea. Trakea itu adalah sebuah organ pernapasan pada serangga. Dia berbentuk seperti tabung. Sudah? Di dalam trakea ada lagi cabang di dalamnya, namanya trakeola. Namanya apa? Trakeola. Coba perhatikan. Perhatikan di depan. Ayo, boleh di depan, silakan. Kira-kira dari gambar ini gambar serangga apa? Lebah. Mana yang disebut dengan pori-pori? Ya, biasanya pori-pori itu disebut dengan spirakel. Berikut alat pernapasan pada ikan. Nah, ini nih. Ini yang tadi kita sudah baca di awal pembelajarannya. Yang kini sudah baca itu. Ikan ini dia bernapas menggunakan insang. Ikan itu memiliki satu organ yang unik, yang miripnya kayak saringan. Tahu saringan? Tahu. Saringan itu yang disebut dengan insang. Insang itu dia berwarna merah. Tepuk 1, tambah 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, 5. Semangat. Semangat. Dan sistem pernapasan pada ikan. Ikan ketika di dalam air, mulutnya pasti buka tutup. Nah, yang tadi kita sudah bahas di dalam teks Dayu dari ikan hias. Dayu juga penasaran. Pak sendiri juga penasaran. Kalian penasaran tidak? Ikan itu ketika dia di dalam air, mulutnya seperti ini. Nah, itu adalah proses dari pernapasan pada ikan. Ketika mulutnya terbuka, maka aliran air yang masuk itu membawa oksigen. Maka ketika udaranya masuk melalui mulut ke insang, maka ikan juga mengeluarkan karbon dioksida juga melalui insang. Ini. Kami ke satu orang di depan. Kenan mari. Mana yang disebut dengan insang, Kenan? Ini ya. Mana yang disebut dengan mulut? Yang gambar biru ini apa? Ya? Air. Betul? Betul. Silakan duduk. Lanjut, alat pernapasan pada amfibi. Nah, ini yang sering pakai temui di banyak tempat. Pak, biasa waktu masih musim hujan ketika di sawah, Pak sering lihat ada air yang tergenang. Di dalam itu ada semacam ikan yang punya ekor itu. Awalnya Pak berpikir bahwa itu ikan, anak ikan. Tetapi ternyata itu bukan ikan, itu adalah kecebong. Kecebong itu dia biasa orang disebut bilang apa? Katak berekor. Nah, katak ini, fase katak ini atau dalam fase berudung atau kecebong, dia bernapas masih menggunakan insang. Insangnya tepatnya di luar permukaan tubuh.
Sementara katak muda, katak dewasa, dia beranjak ke katak muda, maka ekornya sudah putus. Lalu dia bernapas, mulai dia beranjak ke katak muda, maka insang itu ada yang namanya insang dalam. Dia mulai terjadi fungsi organ pernapasan paru-paru dalam katak itu mulai berfungsi. Jadi katak itu dia bernapas menggunakan paru-paru. Ada yang pernah pegang katak? Kulitnya licin tidak? Licin. Jadi dia juga dari kulit juga ya. Oke, paru-paru. Ini adalah kecebong. Saat masih dari kecebong, ini adalah insangnya di luar ya. Terus ini adalah katak dewasa. Nah, ini adalah paru-parunya. Paru-parunya ada berapa sini? Sepasang. Ya, gambar merah itu namanya apa? Usus. Setelah umur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Sekarang kita masuk di organ pernapasan pada reptil. Tahu reptil? Tahu. Nah, yang termasuk jenis reptil ini itu ular, apalagi badak, cicak, buaya, dan biawak. Tahu biawak? Tahu ya. Reptil ini, pada jenis hewan yang reptil ini bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil dia terletak di tengah rongga dada. Di dalam rongga dada itu paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk. Pertama-tama udara masuk melalui hidung. Setelah itu ke batang tenggorokan. Baru menuju ke paru-paru. Berikut. Nah ini. Ya terus silakan maju ke depan. Mana yang disebut dengan paru-paru? Gambar bagian atas. Yang bagian atas. Yang hitam itu. Mana yang disebut dengan tulang rusuk yang melindungi paru-paru? Garis-garis. Terus mana hidungnya? Ya. Oke. Yang berikut alat pernapasan pada burung atau apes. Burung ini, siapa yang pernah lihat burung? Ya sudah lihat burung terbang, burung hinggap, yang pernah piara burung? Ya turun tangan. Burung ini dia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, proses pernapasan pada burung itu melalui apa? Pertama melalui hidung. Setelah itu ke hidungnya di mana? Di atas, lubangnya di atas paru, di atas paru burung. Moncongnya ini, ya, di atas itu ada lubang. Setelah dari lubang hidung, dia menuju ke mana? Ada trakea. Setelah dari trakea ke kantong udara dulu, ya. Di kantong udara itu sebagian masuk menuju ke paru-paru. Jadi kantong udara pada burung itu dia berfungsi untuk menyimpan udara. Di saat burung terbang, maka dia tidak menghirup udara. Sebaliknya di saat burung tidak terbang, maka dia menghirup udara. Berikut alat pernapasan pada mamalia. Kenapa disebut dengan mamalia? Ya. Hewan yang menyusui. Nah, mamalia ini dibagi menjadi dua. Berapa? Dua kategori. Ada mamalia darat, ada mamalia air. Mamalia darat itu dengan mamalia air itu memang cara menghirup udaranya berbeda ya. Kalau dari mamalia darat dia bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia air juga demikian. Tapi mamalia darat dia pertamanya melalui apa? Hidung. Setelah itu trakea. Nah, ini perhatikan. Alat pernapasan mamalia darat terdiri di atas hidung, batang tenggorok dan paru-paru. Roni silakan datang sini. Ini apa ini? Mana yang paru-paru? Terus yang hidung mana?
Ya, silakan duduk. Jadi mamalia itu bernapas menggunakan paru-paru. Nah ini adalah mamalia air. Mamalia air ini agak unik. Ketika mamalia air menyelam, hidungnya ada dilengkapi dengan namanya katup. Kalau di dalam air, katup dari mamalia air ini tertutup. Hidungnya tertutup, Pak. Di saat mamalia air muncul ke permukaan air, maka katupnya terbuka. Nah, saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta membuang karbon dioksida. Sudah jelas? Sudah. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Nanti di sini itu kelompok 2 ya. Kelompok 3. Ini LKPD-nya, debat kerjanya. Nanti tulis ini kelompok 3. Sudah? Ini kelompok 4. Nanti tulis ini kelompok 4. Yang 1, 2 sampai 6 itu tulis nama anggota kelompok. Sudah? Sudah. Siapa yang bagian tulis kelompok 1? Yang bagian tulis Ali. Yang kelompok 2 siapa yang bagian tulis? Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, silakan. Perhatikan. Nah, di sini dapat apa? Nanti baru tulis ini. Tulislah dari bagian cara kerja organ gerak pada Muhammadiyah. Maka silakan jawab, Pak. Cukup satu dulu. Ini dapat organ gerak pada apa? Ini nanti dulu. Ini pada rektil. Jadi ada nomor 1 di sini. Sudah? Saya telah diskusi, lalu kita presentasi. Ada yang masih bingung? Tulis sudah, dulu. Yang tanya begini. Dapat serang pada apa? Yang dapat serangga, kelompok mana yang dapat serangga? Kelompok 2, kelompok yang dapat amfibi. Kelompok 1 yang dapat mamalia. Kelompok 4 yang dapat reptil. Kelompok 3. Ya sudah. Kelompok 2 silakan. Kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Bernapas melalui silakan menuju ke trakea. Pertama-tama udara masuk melalui kulit menuju ke trakea. Setelah itu serangga membuang karbon dioksida juga melalui spirator. Kelompok 3. Sebentar Pak, ada game ya? Biasanya di dalam permainan itu ada dia punya sanksi, ada hukumannya. Setuju tidak? Setuju. Lanjut. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kelompok 3 ini menyampaikan hasil diskusi kami. Reptil bernapas menggunakan paru-paru, udara melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan lalu ke paru-paru. Berikut kelompok 1 sudah selesai. Silakan. Sesuatu yang sudah diberikan kepada kami, kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bahkan pernapasan pada amfibi. Kecelung saat masih kecil, kecelung bernapas menggunakan insang. Ya. Saat sudah dewasa, katak bernapas menggunakan paru-paru. Masih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pernapasan pada mamalia. Ya. Pertama-tama udara masuk melalui hidung menuju ke pangkal tenggorok, lalu ke batang tenggorok dan ke paru-paru. Betul. Pak punya satu lagi ya. Baik itu sampai 3. Kita bernyanyi ya. Ya. 1,
2, 3. Seperti manusia, hewan juga bernapas, tapi hewan berbeda. Alat pernapasannya sama pakai trakea, ikan memakai insang. Kalau cacing permukaan kulit, pasir beruduk, katak memakai insang. Jika dewasa katak, paru-paru dan kulit. Reptil dan mamalia memakai paru-paru. Burung juga memakai paru-paru. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak ingin memperjelas lagi materi kita, yaitu cacing bernapas menggunakan apa? Kulit. Kemudian membawa karbon dioksida menggunakan apa? Kulit juga ya. Di dalam tubuh cacing itu ada satu sel, itu namanya apa? Ya. Kemudian ikan bernapas menggunakan insang. Ikan ketika mendapat oksigen itu melalui apa? Aliran? Ya. Terus pada burung bernapas menggunakan paru. Sebelum udara masuk ke paru-paru, burung menghirup udara melalui apa? Hidung. Di atas parunya, kemudian menuju ke trakea. Setelah itu menuju ke Kantong udara. sebagiannya ke kantong udara, lalu menuju ke paru-paru. Pada reptil apa? Bernapas menggunakan ya paru-paru. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Proses pernapasannya bagaimana? Udara masuk melalui hidung, terus ke batang tenggorokan, terus ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di mana? Di tengah rongga dada. Di tengah rongga dada itu apa yang melindungi paru-paru? Tulang rusuk. Terus pada mamalia, bernapas menggunakan paru. Terus pada amfibi, pada kecerong bernapas menggunakan ketika sudah dari katak dewasa dan katak muda dan katak dewasa menggunakan paru dan kulit. Permukaan kulit. Silakan tempelkan hasil karya masing-masing di depan. Sudah? Tempelkan ya. Demikian hasil pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita sudah belajar, tetap ingat kembali, di rumah jangan banyak bermain. Manfaatkan setiap momen, setiap waktu. Tiada waktu itu tanpa belajar, ya. Jadi hari ini kita sudah sampai di organ pernapasan pada hewan. Besok kita akan lanjut ke pernapasan pada manusia. Jadi Pak sangat bersyukur, Pak sangat mengapresiasikan anak-anak. Hari ini sudah semua hadir, sudah mengikuti dengan baik. Semua sudah mengerti dan tahu apa itu pernapasan pada hewan. Masing-masing hewan. Tidak, tepuk tangan sekali. Jadi kita mengawalinya dengan doa. Maka sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, kita harus menutupnya dengan doa. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi kita hikmat, kekuatan sampai kita bisa sampai saat ini. Bisa ya? Bisa. Dari itu Pak minta salah satu siswa untuk orang yang kita dalam doa. Jangan membawakan ke dalam pencobaan, tetapi kesulitan para menjahat. Karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nih, terima kasih. Ya, selamat pagi. Pagi luar biasa. Shalom. Shalom. Sampai jumpa di besok ya.